Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Mas Bagian Leman. Tentunya masih di seputar pembahasan tentang teknik-teknik atau cara membuat bangunan yang cepat, hemat, kuat, tapi tidak mengurangi spesifikasi. Iya betul ya? Betul sekali. Nah, tidak mengurangi spesifikasi atau mengurangi yang namanya material ya. Jadi materialnya tidak dikurangi untuk kualitas kekuatannya, cuman dengan teknik yang kita lakukan dia mampu menghemat hingga 20-30%. Nah sekarang kita nanya dulu sama Lek Parwoto. Nah ini menurut sampean sistem cor ini apa kelebihannya dan kekurangannya apa? Kalau sistem saya lebih enak ya? ya, enggak ribet, lebih enak karena udah memakai ciptaan. Oke. Jadi kalau sistem cor itu pertama sampean lakukan kapan Pak Wahyu? Saya melakukan sistem cor itu sejak pada awal bulan Mei tahun 2021. Ya kan kalau yang kita rubah itu kan sebenarnya mindset pikir kita tentang cara kerja ya Mang ya. Iya. Cara kerja terus kemudian material yang kita gunakan itu bagaimana caranya supaya tidak terbuang. Iya. Kan cuma seperti itu sebenarnya, sederhananya. Betul sekali. Jadi kayak apa ya? Sistem cor itu kan banyak yang belum paham. Ya. Karena sistem cor itu kan produk baru lah kalau dibilang produk. Ya kalau dibilang produk dia produk baru dan juga seluruh masyarakat Indonesia mungkin belum mengenal semua tentang sistem cor, bangunan cor. Bangunan cor ya. Karena yang masih pada umumnya memang di negara Republik Indonesia ini semua kan memakai batu bata, hebel maupun batako gitu. Jadi kan kalau kita itu bicara masalah material emang. Ayo. Sebenarnya pondasi yang kita lakukan tetap ada batu kok. Ya ada kan batu, cuman beda jenis. Beda jenis. Kalau batunya sama. Pondasi itu kan pakai batu yang gede. Ya. Nah, kita rubah menjadi kecil-kecil karena supaya enak dimasukkan ke cor. Karena sistem cor itu ya seperti yang kita lakukan di sini kan. Besi sudah kita rakit dulu baru kita pasang bagistik. Jadi sekali kerja itu antara bantalan pondasi sama slop itu menyatu bareng. Ya jadi satu ya gitu bareng. Dan juga lebih bagus, lebih kuat. Yang bisa dibilang hemat dalam pengerjaan yang sistem yang dulu dengan yang sistem baru kami ini, di situ ada penghematan. Misalkan dalam segi aduan ya Pak ya. Dalam segi aduan itu kalau kita memakai sistemnya cetakan sudah barang pasti tidak ada aduan yang mubah. Nah kalau kita memakai cetakan, jadi si aduan itu yang tercecer itu enggak ada, masuk semua di cetakan seperti itu. Bayangin aja Pak. Nah kalau kita jangan jauh-jauh lah ya, jangan jauh-jauh. Kalau kita mondasi atau memasang sebangsanya lah bata atau batako susun biasa 1 meter persegi aja, 1 meter atau tingginya 1 meter atau panjangnya 1 meter. Kita lakukan pemasangan di situ secara biasa. Itu udah barang pasti yang jatuh itu ada. Nah seperti itu. Nah kalau sekarang ini kan seperti tadi saya bilang berhenti dulu menghemat tenaga. Nah untuk menghemat tenaga ya kita bikin konten kayak gini supaya menambah pengalaman buat kita sendiri dan buat orang lain. Bagus. Gitu loh Pak. Saya itu mulai terjun di bangunan itu tahun 2013 Mas. Kenapa saya di bangunan? Karena saya melihat bangunan inilah lapangan pekerjaan yang akan selalu ada sampai kapanpun.
secara umum toh secara orang umum. itu kan butuh hunian. Nah, kayak bisnis rumah sakit itu pasti akan tetap hidup selama masih ada manusia hidup. Yang masih hidup. Sama halnya kita bisnis Dunia anggapnya pembangunan, dunia bangunannya anggapnya bisnis ya, lapangan Iya, pekerjaan ya. lapangan pekerjaan, benar. Sampai kapanpun akan tetap ada. tetap ada, bahkan lebih modern. Bagaimana saudara Pak Oroto menurut Anda? Lebih irit, lebih kuat, dan hasilnya memuaskan. Memuaskan. Sampai kalau saya tuh kan punya gagasan, pasti punya keyakinan, karena saya kan udah praktek berulang-ulang kali. Oh, harus yakin Kan gitu ya. Kalau sampean itu kan Mas Parwoto ini kan baru sekali ya. Baru sekali ini. Nah, kalau menurut keyakinan sampean, karena orang kerja itu kan harus punya keyakinan. harus punya keyakinan. Ya, selain keyakinan kan ada tujuan. Di balik keyakinan itu ada tujuan. Tujuannya buat apa aja? Gimana, Pak Parwoto? Tapi keyakinan sampean. Keyakinan saya ya bisa kuat, bisa tahan lama, Tahan banting. tahan banting lah. Intinya ya kuat itulah. Kan kemarin aku pernah dengar cerita nih dari Pak Wahyu, bahwasannya nang Pak Wahyu ini pondasi ini baru dibongkar, logistiknya mencoba digempur ya. Ya, benar. Itu bagaimana? Uji coba waktu semen gempur ya. Cuma saya itu ingin membuktikan di dalam pekerjaan kita ini yang baru ini kan banyak lah di antara mereka itu yang meragukan Iya. ya si tim seperti itu. Nah, kemudian untuk menjawab semua daripada keraguan mereka itu dengan cara yaitu tadi coran pondasi bersama seluk itu hanya baru 1 malam. Ya. Nah, saya cor pada jam 4 sore. Nah, setelah itu sebelum istirahat saya cor dulu, selesai. Kemudian pagi hari kita masuk kerja, kita bongkar. Terus kemudian untuk membuktikan bahwasanya kuat atau tidak? Kuatnya atau tidak, pekerjaan kita ini diragukan mereka itu yang nggak tahu. Karena kan mereka tidak tahu seperti apa sistemnya. Ya. Padahal sama aja kan kekuatan seperti itu. Kemudian saya buktikan. Buktinya apa? Saya ambil bodem. Saya pukul bodem itu sampai 6 kali. Dia retaknya nggak ada. Ya, buat kejebolannya pun juga nggak ada. Harusnya kan itu masih ya setidaknya kan 1 malam. Kita hitungan jam aja. Berapa jam? Jadi dari jam 4 sampai jam 8 pagi. Kan baru berapa jam? 12 taruhlah. 12 jam. Jadi untuk teman-teman yang komentar bangunan ini tidak kuat, meragukan ya itu persepsi atau pendapat itu bebas. Yang intinya begini, banyak orang yang membangun sesuai dengan standar nasional tapi tidak mempelajari kondisi tempat masing-masing. Nah, itu yang jadi persoalan di situ. Yang sebenarnya jadi bangun itu gampang kok. Gampang. Mau pakai cara apapun boleh. Bisa. Nggak ada larangan. Kalau kamu punya. Ya, buat bangun. Sekarang aku mau nanya gini lagi. Bukan nanya ya. Ya. Kalaupun orang tahu cara sesuatu yang bisa membuat hemat, jarang yang berani melakukan. Gitu loh. Sistem baru itu jarang yang berani melakukan. Karena belum bukan. Karena memang nggak punya rasa tanggung jawab itu tadi. Oh iya. Gitu loh. Kalau orang punya rasa tanggung jawab, punya gagasan, dia siap bekerja, siap bertanggung jawab. Siap bertanggung jawab harusnya. Gitu loh. Nah, jadi untuk mengambil risiko menggunakan sistem cor bangun bangunan segede ini nggak gampang. Ya, Lek Parwoto. Betul sekali. Lek Parwoto ini handal jepit. Loh, ya ceweknya ngono loh. Jadi buat teman-teman yang pernah kerja di sini, buat teman-teman yang sudah pernah kerja di sini ya,
saya ucapkan terima kasih nih udah pernah bantu saya. Ada kerjasamanya Karya sampean di sini, karya dan jasa. Jadi kalau yang nonton video saya ini yang sekitar sini ya, yang dulu pernah bekerja terus kemudian ada komentar miring, itu sebenarnya yang salah itu bukan aku, bukan sampean. Yang salah tuh keadaan. Keadaan yang salah, bukan orang yang salah. Bukan. Keadaan itu ternyata tidak mampu membuat kita berubah, menurut Pak Dik. Iya lah. Betul sekali. Karena kalau bukan kita yang merubah, siapa lagi yang merubah? Nah, seperti itu. Oke, demikian obrolan kita sama para teman-teman pekerja yang sedang mengerjakan proyek. Terima kasih sudah berbicara atau berkomen-komen nih, Mang. Yuk. Apa ya? Terima kasih atas kerjasamanya. Juga buat teman-teman yang ada di luar sana yang sudah setia menonton video saya sampai habis. Satu kata-kata buat motivator buat teman-teman, Mang. Ada nggak? Baiklah, para teman-teman semuanya, para pekerja rekonstruksi, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, seluruh antara Nusantara Indonesia, salam dari saya, Wahyu Chandra Dimuko. salam dari saya M. Wahyu, berpesan kepada kalian semua, jaga diri kalian, jaga pekerjaan kalian, dan jangan lupa jaga hati dan pikiran. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Salam sukses, salam sejahtera buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap.